1 lawan 3 tuh udah pasti kita kalah dari teori kan. Tapi ternyata apa yang tahu kehebatan Hasan ini di luar nalar. Sabetan celurit membelah buminya, wah, bisa mengalahkan 2-3 orang gitu. Itu nyerang saya, Bang. Terakhir yang baca. Iya. Lu udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Harusnya nih Hasan ini nggak boleh membunuh orang gitu. Nggak, saat 3 orang menyerang Hasan, Hasan nggak tahu dia bakal menang gitu. Jadinya makanya dengan seluruh kekuatan bulan sabit yang dia punya, dia melakukan pertarungan itu. Hasan mengaku kalah. Siapa yang berani atau siapa yang bisa menjamin keselamatan nyawa Hasan? Budaya Carok itu nggak boleh adanya balas dendam gitu. Kalau saya nggak salah, Kak, saya berani. Let's Go tahu Let's Go bener, tapi karena tidak ingin ada masalah, Let's Go jadi berasa salah. Berdebah juga Let's Go. Hasan dan Wardi terancam penjara seumur hidup. Banyak yang bilang mereka adalah pahlawan dari Carok sendiri. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Hari ini Let's Go mau bahas tentang Carok, Hasan, dan Wardi ya. Nah, di mana kalian udah tahu kan minggu lalu ada korban Carok di Madura gitu. Dan pelakunya sekarang adalah Hasan dan Wardi. Nah, mereka akan dijatuhi hukuman seumur hidup atau dihukum mati. Nah, tapi benarkah hukuman mereka seberat itu? Padahal yang kita tahu kronologinya, mereka adalah orang yang direndahkan, dianiaya, dipukulin, ditoyor, dihina pada awalnya oleh Matanjar alias korbannya gitu. Dan mereka melakukan pertarungan Carok atas persetujuan mereka berdua. Dan akhirnya Hasan dan Wardi menjadi pemenangnya. Nah, jadi menurut kalian berhakkah Hasan dan Wardi dihukum? Nah, itu pertanyaan pertama ya. Jadi seperti yang kita tahu bahwa Matanjar ini dan timnya itu ada 10 orang. Saat itu mengeroyok Hasan dan Wardi, di mana Hasan ini dia jago silat, jago bela diri gitu, dan Matanjar sendiri pun itu guru silat. Nah, seperti kalian lihat yang di video ini adalah salah satu cuplikan ilmu pencak silat Matanjar yang bukan kaleng-kaleng gitu. Memang kalau lihat dari video ini yang sedikit Let's Go sensor itu, woi, memang kemampuannya tuh bukan kaleng-kaleng ya menurut Let's Go ya. Nah, tapi kan pertanyaannya, tanggapan Hasan dan Wardi ini, menurut Let's Go, sebagai orang awam ya, itu mereka tuh hebat dan bisa menang, mengalahkan mungkin 10 orang gitu, yang dimana 5 antaranya tuh lari gitu. Sisanya ya walaupun harus meregang nyawa. Tapi banyak yang bilang kan, harusnya nih Hasan ini nggak boleh membunuh orang gitu, nggak boleh melukai sampai membunuh orang gitu. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya, kalau pada saat Carok tersebut Hasan mengaku kalah, siapa yang berani atau siapa yang bisa menjamin keselamatan nyawa Hasan? Nah, karena Matanjar ini kan dia punya pasukan ya, teman backingan yang lebih banyak daripada Hasan itu. Siapa yang bisa menjamin Hasan ini pulang dengan keadaan hidup? Nah, itu pertanyaan Let's Go. Karena kalau dari hukum Indonesia mengatakan apapun alasannya Hasan tetap salah. Kenapa nggak minta ampun aja? Kenapa nggak pulang aja langsung atau menghindari perkelahian gitu? Jadi Hasan ini kan apakah sengaja dia membunuh Matanjar? Nah, itu pertanyaan Let's Go ya. Apakah dia sengaja membunuh Matanjar? 3 orang korban lainnya, dan menurut Let's Go itulah ketidaksengajaan. Dimana Carok ini kan awalnya Matanjar yang menantang Hasan gitu. Wong Hasan cuma menegur Matanjar toh, mau kemana kak gitu. Kalian tahu kan kabarnya dia menegur mau kemana kak gitu. Ternyata Hasan ditempeleng, ditampar, diperingatkan bahwa kamu kalau ngomong sama orang tuh lain kali jangan kayak gitu ya gitu, matamu itu loh. Nah, kamu nantang-nantang gitu. Padahal Hasan bilang, enggak kak, saya kan cuma nanya kakak mau kemana, orang kita kenal satu sama lain gitu. Kamu kalau nggak terima, ayo kita Carok aja nih. Nah, itu kan ditantang oleh Matanjar duluan. Jadi apakah ada kesengajaan di sana Hasan untuk menghabisi mereka semua? Menurutku nggak ada. Itu adalah naluriah dari manusia gitu. Ketika udah 1 lawan 1 ternyata kalah, mungkin udah terlihat kalah, ini harusnya bisa dihentikan, dan ternyata tiba-tiba ada 3 orang lainnya maju. Di otak Hasan sebagai pendekar ini ya harus mempertahankan diri nih gitu. Karena 1 lawan 3 tuh udah pasti kita kalah dari teori kan. Tapi ternyata apa yang tahu kehebatan Hasan ini di luar nalar. Sabetan celurit membelah buminya, woy, bisa mengalahkan 2-3 orang gitu. Sesakti Matanjar aja yang udah diketahui kehebatannya di pencaksilat itu bisa kalah melawan Hasan itu dengan sabetan bulan sabitnya. Wah. Dan Hasan ini menurut Let's Go sudah mengontrol emosinya. Ada tayangan di mana dia udah mengampuni salah satu orang yang ingin menyerang Hasan ini. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya, Bang. Terakhir yang baca. Iya. Lu udah lari, kalau kamu masuk maksa bisa mati juga. Itu omongannya Hasan ya. Dia tuh udah mengontrol emosinya bahwa, wah, kamu jangan masuk nih. Kalau kamu ikut masuk pertarungan ini, kamu bisa mati juga. Nah, itu kan secara nggak sadar, secara tidak diketahui bahwa Hasan udah mengalahkan 4 orang tuh di depannya dan membiarkan 1 orang itu lari. Hasan udah bisa mengontrol emosi, tidak dalam keadaan bahaya. Karena
orang terakhir yang menyerang Hasan, itu Hasan tahu pasti bisa mengalahkannya gitu. Jadi kamu disuruh lari. Tapi pada saat 3 orang menyerang Hasan, Hasan nggak tahu dia bakal menang gitu. Jadinya makanya dengan seluruh kekuatan bola sabit yang dia punya, dia melakukan pertarungan itu. Akhirnya dimenangkan oleh dia. Ya gue yakin dia pun tidak sadar atau dia pun tidak yakin bisa memenangkan pertarungan 2 lawan 3 orang, 2 lawan 4 orang lah kita bilang gitu. Nah, jadi ini menurut Let's Go adalah satu pertimbangan yang harus dimiliki oleh Hasan dan juga Wardi pada saat di persidangan gitu. Bahwa ini nih memang nggak sengaja, memang bukan keinginan Hasan yang membunuh orang-orang lemah nggak berdaya gitu. Karena pada saat tersebut, mereka tidak tahu bahwa lawan-lawannya lebih lemah daripada mereka. Kalau mereka nggak membela diri, mereka yang KO. Nah, itu menurut Let's Go ya gitu. Menurut kalian gimana nih? Coba logika berpikir kalian dipakai ya. Dan pendapat kalian tolong kabarin Let's Go ya. Kasih tahu Let's Go ya. Setahu Let's Go juga di nonton konten-kontennya Tretan Muslim ya gitu. Jadi kalau di Madura itu kan budaya carok. Ini kan biasanya sih ini budaya lama ya. Ini katanya kalau udah sampai budaya carok, itu nggak boleh adanya balas dendam gitu. Dan masalah carok berhenti sampai kedua orang yang carok ini itu tumbang. Kebetulan Hasan ini adalah pemenang dari pertarungan tersebut gitu, pertarungan yang melibatkan nyawa ya. Tapi kalau di zaman dulu mungkin masih relevan, tapi kalau di zaman sekarang kepolisian tidak bisa tinggal diam aja. Walaupun ini carok tuh katanya tradisi Madura atau budaya Madura gitu, tapi ini tidak bisa dilakukan di zaman sekarang gitu, karena polisi pasti akan ikut dalam permasalahan ini. Karena seperti yang kita tahu, harga diri dari orang Madura itu tinggi banget. Jadi ketika direndahkan, ketika kamu ditoyor, ketika kamu ditantang, dilecehkan gitu, itu harga diri dari warga Madura tuh sangat-sangat terkoyak gitu bagi warga Madura ya. Setahu Let's Go dari cerita-ceritanya Bang Tretan Muslim ya. Jadinya harus dibalas gitu, harus diterima tantangannya. Nah, ini salah satu cuplikannya mengatakan bahwa dia cuma menegur sapa kepada Matanjar gitu. Orang berkendara itu Pak. Ada orang naik motor. Kendaraan motor itu laju dari dalam gitu. Kenceng, naik motornya kenceng, Matanjar ini. Saya kan tanpa sengaja ditengok gitu. Lampunya itu kena mata gitu. Kemana Kak? Mau kemana? Ya. Oke. Binyak tanya, kok nanya-nanya katanya itu. Mau apa katanya? Ya enggak, saya akan kenal. Masa cuma negor enggak boleh gitu kan. Saya turun dari motornya Pak yang bergoncengan itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu katanya. Ya kan masa nggak boleh, saya kan silau oleh itu Pak, yang ganggu katanya saya dengan lampunya itu. Dia nggak terima kan saya lawan omongan itu, dia nampar saya Pak. Ditampar. Nampar duluan berarti ya? Iya, dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya Pak. masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar Kak? Salah saya apa? Kalau kalian pernah nggak sih kalau ada orang naik motor tuh lampu jauh tuh atau nggak? Let's Go yakin lampunya ini kalau nggak lampu jauh ya itu lampu warna putih gitu. Jadi kan silau. Jadi kan mata kita tuh kalau kelihatan silau tuh kan kayak gini ya. Lihat siapa itu. Nah jadi apalagi tampang kayak gini, pasti kita terlihat kayak nantang nih, kayak menebak siapa itu. Nah gitu. Jadi memang ini miskomunikasi gitu. Mungkin di sini juga ada kesombongan atau ego-ego ya. Jadi tahu Matanjar ini dalam dirinya mungkin lebih hebat tuh, jadi dan punya anak buah lebih banyak, jadi dia ngerasa tatapan pelototan ini ingin menantang saya. Nah jadi dia pegang tangan kanan, ditampar pakai tangan kiri, plak gitu. Kenal katanya, nggak berani sama saya. Dan enggak Pak, saya kan cuma nanya mau kemana, terus di samping dia negor-negor, adiknya datang Pak, yang itu, yang nyetir, keluarin celurit, mau bacok saya. Ya, Pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? iya itu. Pak Hasan ada perlawanan nggak? Waktu saya nggak lawan, cuma megang celuritnya itu. Nah celurit dipegang, Bacokkan ke saya itu. mau dibacok kan Ya, dipegang. pegang, terus sampai berapa menit itu lama juga Pak, kan takut itu kena ke saya. Wajar. Sampai ada beberapa orang warga itu nerai saya gitu. Tapi cekcoknya itu masih itu. Ini kalau kamu berani ayo lawan saya. Ya, bilang, kalau saya nggak salah Pak, Kak, saya berani, saya nggak salah, kenapa kamu main mukul? Nah itu bener ya Matanjar ya, saya kan nggak salah, kenapa kamu main mukul gitu. Beda sama Let's Go ya, kalau Let's Go nggak salah, ada celurit depan Let's Go, ya Let's Go bakal bilang, ya saya salah, sorry. Ini Bega mungkin warga Madura mungkin berani ya, mungkin dia, makanya Let's Go bilang warga Madura itu harga dirinya tuh tinggi banget, nggak bisa diusik gitu, karena dia tahu dia bener aja, dia berani gitu. Kalau kita kan kadang-kadang Let's Go ya, misalnya karena ingin
menghindari masalah, Let's Go tahu Let's Go bener. Tapi karena tidak ingin ada masalah, Let's Go jadi berasa salah. Berdebat juga Let's Go. Cemen juga ya. Ketika ada celurit depan mata, padahal kita nggak salah, tapi jadi salah. Ya salah saya, maaf gitu. Mungkin Let's Go akan kayak gitu ya. Tapi Hasan ini, wah ini hebat sekali sih warga Madura ya. Dia harga dirinya tinggi banget, saya nggak salah, saya nggak takut gitu. Hebat Hasan. Kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani kamu pulang bawa oke lah kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Saya pulang ketemu di jalan sama dia. Oke. Ketemu sama si Wardi ya di jalan. Ketemu di jalan, dia negur saya. Mau kemana, Abi? Kok laju bawa motor? Saya kok cepat bawa motor gitu. dipukul orang, ayo pulang ya gitu. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus nggak pikir panjang, dia langsung mutar lah. Mutar, nyampe ke rumah, sampai halaman rumah. Saya langsung masuk ke kamar itu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada gitu, memang. Oh, udah ada celurit ya? Biasa di Madura kan memang gitu lah. Ya, saya ngambil 2, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus ada orang tua saya yang nanya, mau kemana? Kok bawa itu celurit? Seporan ini saya yang itu. Maaf nih, saya. Ini ibu. Ini Umi. Oh, Ibu. ya. Udah jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat bilang gitu. Padahal Uminya juga udah suruh ya jangan berangkat. Pokoknya Hasan ini bilang doain aja saya gitu. Nah, menurut Let's Go, kalau Let's Go punya keberanian sebesar Hasan ya, Let's Go akan melakukan hal yang sama. Kenapa? Kalau Let's Go nggak datang ke tempat itu, Let's Go yakin si Matanjar itu pasti akan datang ke rumah Let's Go. Umi Let's Go itu bakal dalam bahaya, dan Let's Go nggak pengen bahwa Umi Let's Go melihat ada pertarungan di rumah lagi. Nah, itu ketakutan Let's Go ya. Nah, menurut Let's Go, Hasan pun mungkin ada ketakutan seperti itu ya. Kalau kita nggak ke sana, nanti dia yang kesini nih malah ngacak-ngacak rumah. Nah, ini harusnya ada jadi pertimbangan sama pihak kepolisian ya, pihak pengadilan juga itu. Tapi setahu Let's Go kalau di Madura itu, ini kabarnya ya, tolong correct me if I'm wrong, warga-warga Madura. Nah, kalau ada orang yang direndahin, harga dirinya direndahin habis-habisan, dan dia nggak ngelawan gitu. Jadi kabarnya sih mungkin di desa ya, itu akan dikucilkan seterusnya gitu. Mungkin seumur hidupnya atau kedepannya bakal dikucilkan terus gitu. Atau bahkan mungkin kedepannya direndahkan terus sama orang yang sama. Ya, Caro mungkin dia nggak berani, besok-besoknya ketemu lagi, pecundang lu gitu. 2 hari ketemu lagi, dasar pecundang berdebah kamu gitu. Mungkin akan selalu dibilang pecundang seterusnya gitu. Makanya harga diri di Madura itu masih tinggi, masih harus dipertahankan. Ini setahu Let's Go ya gitu. Kalau Let's Go salah tolong dibenerin. Teman-teman Let's Go yang Madura bener nggak ya gitu. Nah, menurut kalian ini salah nggak dari Hasan dan Wardi ini? Menurut Let's Go memang salah karena sudah menghabisi nyawa dari Matanjar dan korban 3 lainnya ya gitu. Tapi menurut Let's Go, pertanyaan Hasan ini juga tolong sebagai poin penimbangan bahwa yang dilakukan Hasan dan Wardi ini menurut Let's Go itu tidak disengaja, karena mereka tidak menghabisi orang yang lemah, tidak menghabisi orang yang tidak berdaya gitu. Sedangkan pada saat tersebut di kejadian mereka berdualah yang tidak berdaya karena cuma 2 orang. Dan sedangkan mereka ada katanya 10 orang gitu, dan 5 orang yang menyerang, 4 tewas, 1 kabur gitu. Dari pertarungan tersebut, Hasan dan Wardi ini merupakan bukan orang yang menghabisi seseorang pada saat dia tidak berdaya gitu. Namun dia juga punya kontrol emosi. Ada orang kelima, Hasan bilang tadi di video tadi kan, dia bilang daripada kamu mati lebih baik kamu pergi aja tuh, karena dia udah tahu kemampuan dia ternyata di atas rata-rata gitu. Mengampuni nyawa seseorang yang satu tadi kabur itu juga harus jadi poin dalam persidangan gitu. Menurut kalian gimana nih guys tentang kasus kali ini? Waduh, ini menurut aku dari bahas tengah jalannya udah seru ya gitu. Thank you banget yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi ya. Bye.